Menjelang akhir hidupnya, kekayaan Abdul Muthalib merosot. Ketika meninggal, warisan yang ia tinggalkan untuk setiap anaknya hanya sedikit. Sebagian dari mereka, terutama Abdul Uzzah yang dikenal dengan Abu Lahab, telah memiliki kekayaan sendiri. Tetapi Abu Thalib hidup miskin dan kemenakannya perlu bekerja semampunya untuk mendapatkan nafkah sendiri. Muhammad banyak bekerja sebagai penggembala domba dan kambing. Dari hari ke hari ia menggembala sendirian di perbukitan Mekah atau di lereng-lereng pegunungan. Di samping itu, pamannya kadang-kadang membawanya dalam berbagai perjalanan. Suatu ketika saat Muhammad berusia 9 tahun atau menurut yang lain 12 tahun, keduanya pergi bersama kafilah saudagar di negeri Suriah. Di Bustra, di dekat sebuah tempat persinggahan para saudagar Mekah, berdiri sebuah biara yang dihuni seorang pendeta Kristen dari masa ke masa. Ketika sang pendeta meninggal, yang lain menggantikannya dan mewarisi semua yang ada di dalam biara, termasuk manuskrip-manuskrip kuno. Di antaranya ada satu manuskrip yang berisi ramalan tentang datangnya seorang nabi pada masyarakat Arab. Bahira, pendeta yang sekarang hidup di biara itu, benar-benar menguasai kandungan kitab ini. Ramalan itu membuatnya sangat tertarik, karena seperti Waraqah, dia merasa yakin nabi tersebut akan datang pada masa hidupnya. Bahira sudah sering melihat kedatangan kafilah Mekah yang singgah tak jauh dari biaranya. Tetapi kali ini perhatiannya terpukau pada sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Segumpal awan bergelayut rendah, bergerak pelan di atas kepala mereka, sehingga awan itu selalu berada di antara matahari dan satu atau dua musafir dari kafilah itu. Dengan sangat tertarik dia melihat dari dekat. Tiba-tiba perhatiannya berubah menjadi kekaguman. Karena begitu mereka berhenti, awan itu pun berhenti bergerak. Awan itu tetap menggumpal di atas pohon yang di bawahnya mereka berteduh. Sementara pohon itu merundukkan dahan-dahannya di atas mereka. Dengan demikian, mereka berteduh di bawah dua naungan. Bahira tahu bahwa pertanda itu, walaupun tidak menonjol, mempunyai signifikansi yang sangat tinggi. Hanya orang yang punya kepekaan spiritual tinggi yang bisa menjelaskannya. Dan segera dia berpikir tentang nabi yang diharapkan itu. Benarkah akhirnya dia datang juga dan berada di antara musafir-musafir itu? Biara itu baru saja mendapatkan berbagai persediaan makanan. Bahira menyuguhkan semua yang dimilikinya dan berkata kepada para musafir, "Wahai kaum Quraisy, aku telah menyediakan makanan untukmu. Aku berharap kalian semua datang kepadaku, tua dan muda, budak ataupun orang merdeka." Maka mereka pun datang ke biaranya. Tetapi sekalipun Bahira telah berkata demikian, mereka meninggalkan Muhammad di belakang untuk menjaga unta dan barang-barang mereka.
Ketika mereka mendekat, Bahira menatap wajah mereka satu persatu. Namun tak satu pun yang ia lihat sesuai dengan penggambaran dalam kitabnya. Tidak juga ada seorang pun di antara mereka yang pantas bagi kebesaran dua mukjizat itu. Barangkali mereka belum datang sepenuhnya. Wahai kaum Quraisy, seru Bahira, jangan sampai ada seorang pun dari kalian yang tertinggal. Tidak ada seorang pun yang tertinggal, jawab mereka, kecuali seorang laki yang masih kanak-kanak. Jangan perlakukan dia seperti itu, kata Bahira. Ajaklah dia ke sini. Biarkan dia hadir bersama kita dalam perjamuan makan ini. Abu Thalib dan yang lain saling menyalahkan atas kecerobohan mereka. Kita benar-benar terkutuk, tukas salah seorang dari mereka. Anak Abdullah kita tinggalkan di belakang dan kita turut makan bersama mereka. Segera ia menemui anak itu dan memeluknya, lalu membawanya duduk bersama yang lain. Pandangan sekilas ke wajah pemuda itu telah cukup bagi Bahira untuk menjelaskan adanya mukjizat itu. Selama perjamuan itu dia menatap Muhammad dengan seksama dan dia menemukan beberapa bagian dari wajah serta badannya yang cocok dengan yang dilukiskan dalam kitabnya. Maka setelah mereka selesai bersantap, pendeta itu menghampiri tamu termudanya itu dan menanyakan tentang pola hidupnya, tidurnya, serta urusannya sehari-hari. Muhammad pun menjawab semua yang ditanyakan dengan sigap, karena pendeta itu patut dihormati dan pertanyaan-pertanyaannya pun diajukan dengan sopan dan baik. Muhammad juga tidak ragu-ragu melepaskan jubahnya ketika diminta pendeta itu agar dapat melihat punggungnya. Bahira telah merasa yakin, namun kini ia semakin yakin karena di tempat itu di antara dua punggung Muhammad ada sebuah tanda yang ia lihat, sebuah tanda kenabian pada tempat yang persis seperti yang digambarkan dalam kitabnya. Ia kembali kepada Abu Thalib. Apa hubungannya dengan anak itu? Ia bertanya. Dia anakku, kata Abu Thalib. Dia bukan anakmu, tidak mungkin ayahnya masih hidup, tegas sang pendeta. Dia anak saudaraku, kata Abu Thalib. Lalu siapa ayahnya? Dia telah meninggal, jawab yang lain, ketika pemuda itu masih dalam kandungan ibunya. Itu yang benar, kata Bahira. Bawalah anak saudaramu ini kembali ke negerinya dan lindungilah dia dari kaum Yahudi. Demi Tuhan, kalau mereka melihatnya dan tahu seperti aku mengenalnya, mereka akan berbuat jahat terhadapnya. Anak saudaramu ini kelak akan menjadi orang yang besar. Setelah selesai berdagang di Suriah, Abu Thalib kembali ke Mekah bersama kemenakannya yang melanjutkan lagi hidupnya seperti sebelumnya. Meskipun demikian, Abu Thalib melihat Muhammad seperti halnya Abbas dan Hamyah telah terlatih dalam menggunakan senjata. Hamyah ditakdirkan menjadi lelaki yang tinggi besar dan sangat kuat. Ia menjadi ahli pedang dan jago tempur. Postur Muhammad dan kekuatannya sedang. Ia ahli dalam memanah dan sangat berbakat menjadi seorang pemanah ulung seperti nenek moyangnya Ibrahim dan Ismail. Kekuatan utamanya dalam keahlian ini adalah ketajaman pandangan matanya. Ia memiliki reputasi dapat menghitung 12 bintang dari konstelasi Pleiades. Pada tahun-tahun tersebut, kaum Quraisy tidak terlibat dalam pertempuran manapun kecuali konflik hebat yang terjadi secara sporadis dan sebentar-sebentar. Perang tersebut dikenal sebagai perang melanggar kesucian karena dimulai pada salah satu bulan suci.
seorang Kinanah yang tak bertanggung jawab membunuh seorang lelaki Amir, salah satu suku Hawazin dari Najd. Orang itu lalu melarikan diri ke dalam benteng kota Khaybar yang kukuh. Peristiwa itu terus berlanjut sesuai dengan pola kebiasaan di padang pasir. Kehormatan menuntut balas dendam. Karena itu, suku pihak terbunuh menyerang Kinanah sebagai suku pihak pembunuh, dan Quraisy ikut terlibat sebagai sekutu Kinanah. Konflik tersebut berlangsung selama 3 atau 4 tahun, kendati yang benar-benar bertempur hanya 5 hari. Pada saat itu pemimpin Bani Hashim adalah Zubair, saudara kandung ayah Muhammad, seperti juga Abu Thalib. Zubair dan Abu Thalib membawa serta keponakannya dalam salah satu pertempuran tersebut. Tetapi mereka menganggap Muhammad masih terlalu muda untuk bertempur. Maka ia hanya diizinkan membantu mengumpulkan panah-panah musuh yang melesat dan memberikan kepada pamannya agar dapat digunakan kembali untuk menyerang balik. Namun pada salah satu pertempuran di mana Quraisy dan sekutunya mengalami hari yang paling buruk, Muhammad diizinkan untuk menunjukkan kemampuannya sebagai pemanah yang kemudian dipuji karena kehebatannya. Perang itu mendorong tumbuhnya perasaan tak puas di hati setiap penduduk terhadap hukum padang pasir. Sebagian besar pemuka Quraisy telah melakukan perjalanan ke Suriah. Mereka menyaksikan langsung bagaimana keadilan ditegakkan di kerajaan Roma. Demikian juga di Abyssinia yang meraih keadilan tanpa harus melakukan pertempuran. Namun di Arab tidak ditemui sistem hukum di mana korban kriminal atau keluarganya bisa mendapatkan ganti rugi. Di samping itu adalah wajar bila perang melanggar kesucian seperti konflik-konflik lain sebelumnya, membuat banyak orang memikirkan berbagai cara dan strategi untuk mencegah peristiwa itu terulang kembali. Namun kali ini hasilnya lebih dari sekadar pemikiran dan kata-kata. Sejauh menyangkut orang Quraisy, mereka kini bersiap-siap untuk bertindak, dan rasa keadilan mereka diuji dengan peristiwa memalukan yang terjadi di Mekah pada minggu-minggu pertama setelah berakhirnya pertempuran. Seorang pedagang dari pelabuhan Yemeni di Yabid menjual barang-barang berharga kepada seorang pemuka dari Bani Sahm. Setelah mengambil barang-barang tersebut, orang Sahm itu tidak mau membayar harga yang dijanjikan. Pedagang yang dirugikan itu, seperti yang diketahui persis oleh pembeli yang curang itu, adalah orang asing di Mekah dan tidak memiliki teman atau pelindung yang dapat dimintai bantuan. Namun ia tidak takut terhadap perlakuan curang orang lain. Lalu sambil berdiri di tebing, Abu Qubais dengan lantang, fasih dan berapi-api menyeru kepada kaum Quraisy agar keadilan ditegakkan. Tanggapan segera datang dari kebanyakan kabilah yang tidak memiliki ikatan persekutuan dengan Sahm. Quraisy menghendaki semuanya agar bersatu padu tanpa memihak pada salah satu kabilah. Namun sebagai keturunan Qusay, dalam persatuan tersebut masih terdapat sebuah ketegangan akut yang memecah mereka menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Harum dan kelompok Sekutu, serta Sahm adalah bagian dari kelompok kedua. Salah seorang pemimpin di kelompok pertama dan juga seorang yang terkaya di Mekah saat itu adalah pemimpin Taim, Abdullah ibnu Jud'an. Kini ia menawarkan rumah luasnya sebagai tempat pertemuan bagi semua pecinta keadilan. Hanya Bani Abdus Sam dan Naufal yang tidak hadir, sementara Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani Zuhrah, Bani Asad dan Bani Taim semuanya terwakili.
serta ke dalam mereka kini tergabung Adi, salah satu kabilah dari kelompok sekutu. Keputusannya setelah melalui diskusi serius, diperlukan adanya suatu aturan kehormatan untuk menegakkan keadilan dan melindungi yang lemah. Mereka pun pergi bersama ke Ka'bah. Di sana mereka menyiramkan air ke Hajar Aswad. Air itu dibiarkan jatuh mengalir ke dalam suatu wadah. Kemudian masing-masing meminum air yang disucikan itu. Dengan meletakkan tangan kanan di atas kepala, mereka berikrar bahwa setiap terjadi kejahatan di Mekah, mereka akan bersatu padu menegakkan keadilan, melawan pihak yang menganiaya dan membela pihak yang teraniaya, tanpa memandang mereka berasal dari Quraisy atau dari luar kota. Orang Saham itu kemudian dipaksa membayar utangnya, dan tidak satupun kabilah yang abstain dalam perjanjian itu menawarkan bantuan mereka. Bersama pemimpin Bani Taim, Zubair dari Bani Hashim merupakan salah seorang penggagas aturan ini. Ia membawa serta kemenakannya Muhammad yang turut berikrar. Beberapa tahun kemudian Muhammad menuturkan, "Aku hadir di rumah Abdullah dan Ibnu Jud'an pada pembuatan perjanjian yang istimewa. Aku tidak akan menggantikan keikutsertaanku itu demi segerombol onta merah. Dan jika sekarang dalam Islam aku diundang untuk menghadirinya, aku akan dengan senang hati menyambutnya." Dalam kesempatan itu hadir pula sepupu tuan rumah mereka, Abu Kuhafah dari Bani Taim bersama putranya Abu Bakar, usianya 1 atau 2 tahun lebih muda dari Muhammad, dan di kemudian hari menjadi sahabat terdekatnya. Muhammad kini telah melewati usianya yang ke-20. Seiring dengan berlalunya waktu, ia sering diajak kerabatnya melakukan perjalanan keluar kota. Akhirnya tiba saat Muhammad diminta membawa dagangan orang-orang yang tidak mampu pergi berdagang sendiri. Kesuksesannya dalam menunaikan tugas ini membuahkan banyak penawaran serupa lainnya, sehingga ia memperoleh penghasilan yang lebih baik dan pernikahan menjadi sesuatu yang mungkin dilakukan. Pada saat itu pamannya sekaligus pelindungnya, Abu Thalib, memiliki 3 orang putra. Yang tertua Thalib sebaya dengan Muhammad. Aqil berusia sekitar 13 atau 14 tahun dan Ja'far masih berusia 4 tahun. Muhammad sangat tertarik dengan anak-anak dan ia suka bermain dengan mereka. Terutama sekali ia menyayangi Ja'far yang tampan dan cerdas. Ja'far pun membalas kasih sayang dari sepupunya itu dengan kesetiaan yang tak kunjung pudar. Abu Thalib juga memiliki beberapa putri. Di antara mereka ada yang telah mencapai usia nikah. Namanya adalah Fakhitah. Namun kemudian ia dipanggil dengan Ummu Hani dan senantiasa dikenal dengan nama itu. Rasa cinta tumbuh antara dia dan Muhammad. Kemudian Muhammad memohon kepada pamannya agar diizinkan menikahi putrinya. Namun Abu Thalib memiliki rencana lain. Hubairah, putra saudara ibu Abu Thalib yang berasal dari Bani Makhzum, juga telah melamar Ummu Hani. Hubairah bukan saja seorang pria yang kaya raya, tetapi juga seorang penyair berbakat seperti halnya Abu Thalib sendiri. Terlebih lagi kekuasaan Bani Makhzum di Mekah
Demikian meningkat seiring dengan semakin merosotnya kekuasaan Bani Hashim. Kepada Hubairah lah Abu Thalib menikahkan putrinya Ummu Hani. Ketika kemenakannya kembali mendekatinya dengan lembut, Abu Thalib harus hanya menjawab, "Mereka telah menyerahkan putri mereka untuk kita kawini." Tak diragukan, ia merujuk ke ibunya sendiri, maka seorang pria yang baik haruslah membalas kebaikan mereka. Jawaban itu sebenarnya tidak memuaskan, tetapi Muhammad menerima pernyataan pamannya itu. Dengan sopan, ramah dan lapang dada, ia mengakui bahwa dirinya belum siap untuk menikah. Itulah yang diputuskan untuk dirinya. Namun, keadaan yang tidak diduga segera mengubah pikirannya. Salah seorang saudagar terkaya di Mekah adalah seorang wanita, Khadijah putri Khuwailid dari suku Asad. Ia sepupu Waraqah, penganut Kristen, dan saudara perempuannya Qutailah. Seperti mereka juga, Khadijah adalah sepupu jauh dari anak-anak Hashim. Dia telah 2 kali menikah. Sejak kematian suami keduanya, dia mengangkat seorang untuk mendagangkan hartanya. Kini Muhammad telah dikenal di seluruh penjuru Mekah sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, dapat diandalkan, jujur. Kabar ini berasal dari laporan orang-orang yang telah beberapa kali mempercayakan barang dagangan mereka kepadanya. Khadijah juga telah mendengar tentang kebaikan Muhammad yang bersumber dari keluarganya. Pada suatu hari, Khadijah meminta Muhammad untuk membawakan barang dagangannya ke Suriah. Bayarannya 2 kali lebih besar dari bayaran tertinggi yang pernah diberikan kepada kaum Quraisy. Dan untuk perjalanan, Khadijah menawarinya bantuan seorang budaknya bernama Maisarah. Muhammad pun menerima tawarannya. Dengan ditemani budak itu, ia berangkat membawa barang dagangan Khadijah ke utara. Sesampainya di Bustra di sebelah selatan Suriah, Muhammad berteduh di bawah sebuah pohon rindang yang tidak jauh dari tempat seorang pendeta bernama Nestor. Karena tempat persinggahan para musafir jarang berubah, bisa jadi pohon itu adalah tempat ia berteduh sekitar 15 tahun yang lalu dalam perjalanan menuju Bostra bersama pamannya. Mungkin Bahira telah meninggal dan digantikan oleh Nestor. Kejadiannya kemudian, karena yang kita ketahui hanya yang diceritakan Maisarah, pendeta itu keluar dari biara dan bertanya kepadanya, "Siapa yang berteduh di bawah pohon itu?" "Dia orang Quraisy," kata Maisarah, "dari keluarga penjaga tanah suci. Dia tak lain adalah seorang nabi," kata Nestor. Ketika mereka sudah sampai di Suriah, kata-kata Nestor itu meresap dalam hati Maisarah. Namun hal itu tidak terlalu mengejutkan baginya, karena selama dalam perjalanan ia sudah menyadari bahwa dirinya memang menemani seseorang yang berbeda dengan siapapun yang pernah ditemuinya. Hal ini ditegaskan kembali oleh pengalaman yang ia saksikan dalam perjalanan pulang. Ia seringkali mengalami bagaimana panas dengan anehnya tak terasa menyengat. Suatu hari saat menjelang siang, tampak suatu pemandangan yang singkat namun jelas. Ada 2 malaikat melindungi Muhammad dari sengatan panas matahari. Setibanya di Mekah, mereka menuju ke rumah Khadijah dengan barang-barang yang mereka beli di pasar Suriah, seharga dengan barang-barang yang mereka jual. Khadijah duduk mendengarkan Muhammad. Ketika ia menceritakan perjalanan dan transaksi yang dilakukannya, ternyata transaksi itu sangat menguntungkan.
karena Muhammad dapat menjual aset-asetnya hampir 2 kali lipat dari harga yang dibayarkan. Namun hal itu jauh dari benak Khadijah. Seluruh perhatiannya terpusat pada si pembicara itu sendiri. Muhammad berusia 25 tahun. Ia memiliki postur tubuh sedang, ramping dengan bentuk kepala yang besar, punggung yang lebar, dan anggota tubuh lainnya sangat proporsional. Rambut dan janggutnya lebat dan hitam, tidak lurus dan tidak terlampau ikal. Rambutnya mencapai pertengahan antara daun telinga dan punggungnya. Panjang janggutnya sesuai. Ia memiliki dahi yang lebar. Matanya berbentuk oval lebar, bulu matanya panjang. Alis matanya lebat, tampak melengkung namun tidak bertaut. Kebanyakan gambaran dalam sumber-sumber klasik menyebutkan bahwa matanya hitam. Namun menurut 1-2 di antaranya matanya berwarna coklat atau coklat terang. Hidungnya mancung, mulutnya lebar, berbentuk bagus. Meskipun janggutnya dibiarkan tumbuh, ketampanannya senantiasa tampak. Ia tidak pernah membiarkan kumisnya tumbuh lebat di atas bibir atasnya. Kulitnya putih, namun agak kecoklatan karena sinar matahari. Yang menambah ketampanan alamiahnya adalah cahaya yang memancar di wajahnya, yang juga memancar dari wajah ayahnya. Namun pada putranya ini pancarannya lebih terang, dan pancaran cahaya ini terutama tampak pada dahinya yang lebar dan pada matanya yang jernih. Khadijah sadar bahwa ia sendiri pun masih cantik, namun ia lebih tua 15 tahun. Maukah Muhammad menikah dengannya? Begitu Muhammad pergi, Khadijah berkonsultasi dengan temannya Nufaisyah. Nufaisyah menawarkan diri untuk mendekati Muhammad dan jika perlu untuk mengatur pernikahan mereka berdua. Maisarah datang kepada majikannya dan menceritakan tentang 2 malaikat serta orang yang dikatakan oleh pendeta. Khadijah pun segera menemui sepupunya Warokoh dan mengulangi cerita itu kepadanya. Jika ini benar Khadijah, katanya, maka Muhammad adalah nabi dari kaum kita. Telah lama aku tahu bahwa seorang nabi akan diutus dan saatnya kini telah tiba. Pada saat yang sama Nufaisyah datang kepada Muhammad dan menanyakan mengapa ia belum menikah. Aku tidak memiliki apa-apa untuk dapat berumah tangga, katanya. Jika ada seorang wanita yang cantik, kaya, terhormat dan berlimpah harta, apakah engkau bersedia? Kata Nufaisyah. Siapakah dia? Khadijah. Bagaimana aku dapat menikahinya? Serahkan hal itu padaku. Baiklah, dari pihakku bersedia. Nufaisyah kembali kepada Khadijah menyampaikan beritanya. Kemudian Khadijah menyuruh Nufaisyah memanggil Muhammad agar datang kepadanya. Setelah ia datang, Khadijah berkata, "Putra pamanku, aku mencintaimu karena kebaikanmu padaku, juga karena engkau selalu terlibat dalam segala urusan di tengah masyarakat tanpa menjadi partisan. Aku menyukaimu karena engkau dapat diandalkan, juga karena keluhuran budi dan kejujuran perkataanmu." Kemudian Khadijah menawarkan dirinya untuk dinikahi. Mereka pun sepakat agar masing-masing berbicara kepada pamannya. Khadijah berbicara kepada pamannya Amr putra Asad karena Khuwailid ayahnya telah meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut Hamyahlah yang diutus Bani Hashim untuk mewakili mereka. Meskipun relatif masih muda, Hamyah adalah yang paling dekat hubungannya dengan Bani Asad karena saudara perempuan kandungnya Sofiyah menikah dengan saudara lelaki Khadijah Awam. Maka Hamyah membawa keponakannya menemui Amr dan melamar Khadijah. Kesepakatan dicapai di antara mereka bahwa Muhammad harus memberi mahar 20 ekor